Assalamualaikum sahabat Ashifa. Terima kasih sudah menyempatkan waktu datang ke ruang ini. Terima kasih sudah memilih untuk duduk, mendengar, dan membuka hati. Karena saat kamu membuka video ini, itu bukan kebetulan. Kamu tidak sedang tersasar. Kamu tidak sedang asal scroll, lalu berhenti begitu saja. Ada sesuatu yang sedang Allah gerakkan agar kamu masuk ke pembahasan hari ini. Ada alasan kuat kenapa hatimu berhenti pada judul ini. Dan ada pesan yang mungkin sejak lama ingin Allah sampaikan. Tetapi baru hari ini kamu siap menerimanya. Sebelum kita masuk ke tanda-tanda yang Allah siapkan, coba kamu rasakan dulu hatimu. Mungkin akhir-akhir ini kamu sering bertanya dalam diam, apakah seseorang itu memang ditakdirkan untukku? Apakah namanya benar-benar ditulis? Allah berdampingan dengan namaku di Lauhul Mahfuz. Apakah perasaan yang muncul tidak mau hilang ini hanyalah harapan kosong, atau justru sebuah pertanda yang selama ini sulit kamu jelaskan? Semua itu tidak muncul tanpa sebab. Hati tidak akan bergerak tanpa izin Allah. Dan jika kamu masih diberikan rasa, bisa jadi karena kamu sedang diarahkan, bukan disesatkan. Sahabat Ashifa, sebelum kita lanjut, aku ingin ngajak kamu untuk berinteraksi sebagai bentuk niat baik. Ketik angka 77 di kolom komentar sebagai tanda kamu ikut menyalurkan energi positif. Angka itu bukan sekadar angka, tetapi simbol bahwa kamu membuka diri pada hal-hal baik yang Allah sedang atur dalam hidupmu. Dengan kamu mengetik 77, kamu sedang mengafirmasi dirimu bahwa kamu siap menerima takdir terbaik. Oke, kita mulai. Bagian pertama ini adalah pondasi. Pondasi yang akan membuat alur pembahasannya mengalir dari awal sampai kesimpulan nanti. Kita tidak akan loncat-loncat. Kita tidak akan berbicara dengan bahasa kaku. Kita akan ngobrol dengan ringan, santai, penuh gimik, tetapi tetap dengan bahasa yang baku dan mudah dipahami. Seperti kamu sedang duduk berdua sambil menyeruput kopi sore. Dan semua pembahasan ini mengalir tanpa putus. Sahabat Ashifa, ada hal yang sering tidak disadari banyak orang. Ketika Allah sudah menulis seorang hamba untuk hamba lainnya di Lauhul Mahfuz, maka ada sinyal halus yang bergerak. Sinyal itu tidak selalu berupa pertemuan romantis, tidak selalu berupa kenyamanan instan, tidak selalu berupa kalimat manis. Terkadang sinyal itu muncul dalam bentuk kegelisahan. Kamu gelisah, bukan karena tidak yakin. Kamu gelisah karena jiwamu sedang mengenali sesuatu yang besar, tetapi belum kamu mengerti. Ini seperti seorang musafir yang mendekati rumahnya. Ada rasa familiar yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Kamu mungkin tidak tahu kenapa, tetapi hatimu tahu kemana ia sedang diarahkan. Di bagian pertama ini, aku ingin kamu mengingat kembali perjalananmu. Coba renungkan, apakah selama ini kamu pernah bertemu seseorang yang sulit kamu jelaskan dengan kata-kata? Bukan karena dia sempurna, bukan karena dia paling menarik, tetapi karena ada sesuatu pada dirinya yang membuatmu merasa tenang. Ada sesuatu yang membuatmu ingin memperbaiki diri. Ada sesuatu yang membuatmu ingin lebih dekat kepada Allah. Jika ada orang seperti itu di hidupmu, simpan dulu namanya di hati. Jangan buru-buru menyimpulkan. Kita masih berada di pintu awal pembahasan. Sahabat Ashifa, ketika Allah menuliskan seseorang untukmu, maka Allah akan membuat hatimu tetap hidup. Hati yang hidup akan merasakan tanda-tanda sejak awal, bahkan ketika kamu belum paham maksudnya. Misalnya, kamu mencoba menjauh, tetapi hatimu tetap kembali. Kamu mencoba menghapus, tetapi nama itu seolah tertahan di dasar doa. Kamu ingin melupakan, tetapi Allah menggerakkan sesuatu yang membuatmu mengingatnya lagi. Kamu capek, tetapi tidak bisa berhenti. Kamu bingung, tetapi tidak ingin benar-benar pergi. Semuanya berjalan seperti ada tenaga besar yang menggerakkan perjalananmu. Dan tenaga itu datang dari Allah. Bagian pertama ini juga ingin mengajak kamu untuk sadar
bahwa jika seseorang itu memang ditulis untukmu di Lauhul Mahfuz, maka perjalananmu dengan dirinya tidak akan pernah benar-benar selesai. Mungkin kamu pernah jauh, mungkin kamu pernah diam, mungkin kamu pernah merasa tidak ada harapan. Tetapi tetap saja ada momen kecil yang mengarahkanmu untuk kembali memikirkan dirinya. Bisa berupa momen yang sangat sepele. Misalnya, mendengar kalimat tertentu yang mengingatkanmu padanya. Melihat kejadian tertentu yang seperti menyentuh sisi terdalam hatimu. Atau tiba-tiba muncul rasa rindu yang tidak kamu undang. Itu semua bukan sekadar rasa. Itu adalah bisikan halus yang Allah izinkan untuk menggerakkan jiwamu. Di pembukaan ini, aku juga ingin membawamu memahami satu hal penting. Allah tidak pernah bermain-main dengan rasa. Jika Allah menanamkan perasaan murni pada hatimu, maka rasa itu punya tujuan. Tidak selalu untuk dimiliki, tidak selalu untuk disatukan saat ini juga, tetapi selalu punya makna yang besar untuk perjalanan hidupmu. Bahkan jika akhirnya kamu tidak berjodoh sekalipun, rasa itu pasti membawamu pada proses yang membuatmu lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih dekat kepada Allah. Namun, jika seseorang itu memang ditulis untukmu sejak sebelum kamu dilahirkan, maka semua hal yang kamu jalani saat ini adalah bagian dari jalan menuju dirinya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan bagian kedua, aku ingin kamu melakukan satu hal kecil. Pejamkan mata sejenak, rasakan hatimu. Rasakan apakah ada nama yang sejak tadi muncul begitu saja. Tidak perlu dipaksa, tidak perlu dicari. Biarkan saja muncul apa adanya. Jika ada nama yang tiba-tiba muncul, kamu tidak perlu panik. Boleh jadi itu hanya kenangan. Boleh jadi itu hanya pikiran. Tetapi boleh jadi itu juga sinyal yang Allah izinkan untuk muncul pada waktu yang tepat. Yang penting adalah kamu sadari bahwa hatimu sedang merespons sesuatu. Respon itu bukan kebetulan. Dan video ini bukan kebetulan. Kamu boleh menyimak pembahasan ini sebagai hiburan. Tetapi percayalah, yang menyentuh hatimu bukan kalimat-kalimatku. Yang menyentuh hatimu adalah apa yang Allah gerakkan dari balik kalimat ini. Sahabat Ashifa, di bagian pertama ini, kita sudah membuka pintu. Kita sudah menyiapkan ruang dalam diri agar pembahasan berikutnya mengalir. Bagian kedua nanti akan membahas tanda-tanda yang mulai tampak jelas. Tanda-tanda yang tidak bisa kamu hindari ketika Allah benar-benar telah menulis namanya untukmu. Dan bagian ketiga akan membahas tanda pamungkas yang membuatmu sadar kenapa perjalananmu selama ini terasa aneh tetapi bermakna. Terakhir, kita akan menutup dengan kesimpulan yang akan menyatukan semua alur pembahasan, supaya kamu tidak hanya mendengar, tetapi benar-benar memahami maknanya. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, aku ingin kamu mengetik angka 77 sekali lagi. Bukan untukku, tapi untuk dirimu sendiri. Sebagai bentuk niat untuk membuka hati. Sebagai pengingat bahwa kamu sedang memantaskan diri menerima apapun yang Allah siapkan di depan. Sahabat Ashifa, sekarang kita masuk ke bagian yang paling kamu tunggu. Bagian yang seringkali membuat orang mengangguk, tersenyum sendiri, atau justru terdiam karena merasa, kok aku banget? Kita akan membahas tanda-tanda yang mulai muncul perlahan. Tanda-tanda yang biasanya tidak akan kamu sadari sampai seseorang atau sesuatu mengingatkanmu. Tanda-tanda yang bukan muncul karena imajinasi, bukan karena kamu terlalu berharap, tetapi karena Allah sedang memperlihatkan skenario halus dalam hidupmu. Di bagian pertama tadi, kita sudah membahas bagaimana hati bisa digerakkan oleh Allah sebelum akal sempat memahaminya. Sekarang, kita akan masuk ke tanda-tanda nyata, tanda yang mulai terlihat dari perjalananmu, tanda yang mulai terasa dari perasaanmu, dan tanda yang mulai tampak dari arah hidupmu. Tanda-tanda ini bukan sekadar romantika, tetapi petunjuk halus
yang sering muncul ketika Allah telah menulis nama seseorang untukmu di Lauhul Mahfuz. Sebelum kita mulai, aku ingin kamu melakukan satu hal sederhana. Tarik napas sebentar, rasakan suasana di sekitarmu, rasakan bagaimana hati dan pikiranmu siap menerima pembahasan berikutnya. Karena tanda-tanda ini mungkin saja menyentuh bagian hidupmu yang selama ini kamu simpan rapat. Dan kalau kamu merasa pembahasan ini menggambarkan dirimu, jangan ragu berinteraksi di kolom komentar. Ketik angka 77 sebagai simbol bahwa kamu membuka ruang bagi energi positif untuk masuk ke hidupmu. Energi yang Allah izinkan untuk menemani perjalanan takdirmu. Sekarang, mari kita masuk ke tanda pertama di bagian ini. 1. Ada pola pertemuan yang terlihat aneh, namun selalu tepat waktu. Sahabat Ashifa, pernahkah kamu merasa seseorang hadir dalam hidupmu di waktu yang aneh? Bukan aneh dalam arti menyeramkan, tetapi aneh karena tidak sesuai dengan rencanamu. Misalnya, kamu sedang tidak ingin dekat dengan siapapun, tetapi justru orang itu hadir memberi kenyamanan. Kamu sedang ingin fokus memperbaiki diri, tetapi ada seseorang yang tiba-tiba hadir memberikan semangat. Kamu sedang merasa tidak layak untuk dicintai, tetapi Allah mengirimkan seseorang yang menatapmu seakan kamu sangat berarti. Pola seperti ini sering dianggap kebetulan oleh orang yang tidak mengenal cara kerja takdir. Namun bagi hati yang peka, ini adalah pola. Dan Allah tidak menciptakan pola tanpa maksud. Ketika seseorang itu hadir di waktu yang tepat, itu adalah tanda bahwa perjalananmu dengan dirinya tidak berjalan secara acak. Ada waktu-waktu yang Allah atur agar kalian saling melihat, saling mengenal, atau bahkan saling mengingat. Ada orang yang hadir dalam hidupmu tanpa kamu minta. Kamu tidak mencarinya, kamu tidak mengejarnya, namun ia tetap muncul. Bahkan terkadang muncul melalui cara yang tidak pernah kamu duga sebelumnya. Bisa lewat pertemuan singkat, bisa lewat momen sederhana, bisa lewat pesan yang tiba-tiba muncul saat kamu sangat membutuhkannya. Kamu mungkin mengabaikannya di awal, tetapi semakin kamu mencoba menjauh, semakin pola itu muncul lagi. Ketika Allah sudah menulis namanya untukmu, maka pertemuan bukan terjadi karena kamu berusaha keras. Pertemuan terjadi karena Allah menggerakkan. Dan gerakan Allah tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat, selalu tepat. Sekarang kita lanjut ke tanda berikutnya. Kedua, kehadirannya mendorongmu menjadi versi yang lebih baik tanpa kamu sadari. Sahabat Ashifa, orang yang Allah tulis untukmu tidak akan membuatmu merasa kecil, tidak akan membuatmu merasa buruk, tidak akan membuatmu merasa kamu tidak cukup baik. Sebaliknya, justru setelah mengenalnya, kamu mulai tergerak melakukan hal-hal baik. Kamu mulai ingin memperbaiki akhlakmu. Kamu mulai mendekat kembali kepada Allah. Kamu mulai menjaga diri. Dan kadang kamu sendiri tidak sadar bahwa perubahan itu dimulai dari kehadirannya. Dalam hidupmu, ini bukan cinta yang memaksa. Ini bukan cinta yang melemahkan. Ini bukan cinta yang membuatmu kehilangan jati diri. Sebaliknya, ini cinta yang membuatmu tumbuh. Cinta yang membuatmu ingin naik level. Cinta yang membuatmu merasa bahwa kamu pantas menjadi lebih baik. Tanpa sadar, kamu mulai membenahi diri. Kamu mulai mengatur cara bicara. Kamu mulai menata masa depan. Kamu mulai memperbaiki hubungan dengan keluargamu. Kamu mulai rajin berdoa. Kamu mulai lebih sering memohon petunjuk kepada Allah. Dan setiap langkah kecil itu terasa alami, tidak terpaksa, tidak berat. Justru terasa menyenangkan jika seseorang mampu menghadirkan energi seperti itu. Bukan karena dia hebat, tetapi karena Allah sedang menjadikan dirinya sebagai perantara kebaikan dalam hidupmu. Dan biasanya, perantara kebaikan tidak hadir pada orang yang tidak memiliki ikatan takdir denganmu. Ada alasan kenapa hati merespons kehadirannya dengan cara yang berbeda. Sekarang kita lanjut ke tanda ketiga. Ketiga, kamu merasa nyaman
tanpa perlu berlebihan, sahabat Ashifa. Kenyamanan adalah salah satu tanda terbesar dalam perjalanan takdir. Namun bukan kenyamanan yang membuatmu lupa diri, bukan kenyamanan yang membuatmu lengah, melainkan kenyamanan yang tenang, nyaman tanpa drama, nyaman tanpa ragu berlebihan, nyaman yang membuatmu merasa aman menjadi dirimu sendiri. Ketika Allah menuliskan seseorang untukmu, ada rasa damai yang sulit dijelaskan, tidak meledak-ledak, tidak membuatmu gila rindu, tidak membuatmu kehilangan fokus hidup, tetapi membuatmu merasa ada sesuatu yang mengalir tenang di dalam dada. Seolah-olah kamu tahu bahwa hubungan ini tidak sedang dikejar, tetapi sedang diarahkan. Nyaman yang seperti ini bukan hasil manipulasi, bukan hasil rayuan, bukan hasil gombal. Nyaman seperti ini adalah hasil dari penghormatan yang Allah tumbuhkan dalam diri kalian. Ketika kamu merasa nyaman dengan seseorang yang tidak melebih-lebihkan dirinya, itu adalah tanda bahwa hubungan itu dibangun dengan energi yang bersih. Bayangkan, seseorang yang ketika ia hadir, kamu merasa lebih tenang, kamu merasa tidak perlu jaim berlebihan, kamu merasa tidak perlu berpura-pura menjadi versi yang bukan dirimu, kamu merasa tidak perlu menutupi kekuranganmu dengan cara yang berlebihan. Semua terasa natural, dan itu terjadi bukan karena kalian sempurna, tetapi karena Allah yang melembutkan hati kalian. Kita lanjut ke tanda berikutnya. Keempat, ada ikatan batin yang sulit dijelaskan tetapi tidak berlebihan. Sahabat Ashifa, salah satu tanda paling unik adalah ikatan batin. Ikatan yang bukan muncul dari interaksi intens, bukan muncul dari chat panjang, bukan muncul dari pertemuan terus-menerus, tetapi muncul dari rasa yang halus. Kamu merasa terhubung tanpa alasan jelas. Kamu merasa bisa memahami suasana hatinya. Kamu merasa seperti mengenalnya lebih dalam daripada yang seharusnya. Ikatan ini bukan halu. Ikatan ini bukan buatan pikiran. Ikatan ini sering muncul ketika dua jiwa memang telah ditulis sebagai pasangan dalam takdir Allah. Mereka bisa merasakan satu sama lain meski jarak memisahkan. Mereka bisa merasakan perubahan tanpa diberitahu. Mereka bisa saling menguatkan meski tidak saling bicara. Contohnya seperti kamu tiba-tiba teringat seseorang, lalu ternyata ia sedang mengalami sesuatu. Atau kamu merasa gelisah, lalu ternyata ia sedang membutuhkan doa. Atau kamu tiba-tiba merasa ingin mendoakannya tanpa sebab. Ini semua adalah bentuk komunikasi jiwa yang Allah izinkan terjadi pada dua hati yang memang disiapkan untuk bersanding. Namun penting untuk diingat, ikatan batin ini tidak membuatmu kehilangan kendali, tidak membuatmu bergantung, tidak membuatmu lemah, justru membuatmu lebih kuat, lebih sabar, dan lebih dewasa. Karena ikatan yang Allah jaga tidak pernah membuat manusia kehilangan dirinya. Sebaliknya, Allah menjadikan ikatan itu sebagai penguat perjalanan. Sekarang, kita masuk ke tanda terakhir di bagian kedua ini. Kelima, selalu ada jalan untuk kembali meski kamu sempat menjauh. Ini adalah tanda yang paling sering dialami, tetapi paling jarang disadari. Ketika seseorang memang ditulis untukmu oleh Allah, apapun yang terjadi, kalian akan selalu dipertemukan lagi. Tidak selalu melalui pertemuan fisik, tidak selalu melalui komunikasi langsung, tetapi selalu ada jalan kembali. Jalan yang tidak pernah kamu buat sendiri. Misalnya kamu menjauh karena takut terlalu berharap. Namun beberapa waktu kemudian, muncul peristiwa kecil yang membuatmu mengingatnya lagi. Kamu mencoba tidak peduli, tetapi Allah mempertemukan kalian lewat jalan yang tidak kamu rancang. Kamu sudah ingin berhenti, tetapi ada hal-hal kecil yang menggerakkanmu untuk kembali mendoakannya. Jika hubunganmu dengan seseorang memiliki pola seperti ini, maka itu bukan kebetulan. Kebetulan tidak akan berulang, tetapi takdir akan terus menunjukkan arah.
Allah akan terus mempertemukan dua jiwa yang memang disiapkan untuk bersatu. Bahkan, ketika kalian sedang berada pada fase terjauh dalam hidup masing-masing, namun penting juga untuk kamu pahami, Allah tidak selalu mempertemukan dua insan dalam kondisi sempurna. Terkadang, Allah memisahkan dulu agar kalian tumbuh. Terkadang, Allah menjauhkan dulu agar kalian belajar. Terkadang Allah membuat jarak agar kalian kembali pada diri kalian masing-masing. Tetapi pada akhirnya, Allah akan mempertemukan lagi ketika waktu sudah tepat. Sahabat Ashifa, itu adalah tanda-tanda yang muncul ketika Allah mulai memperlihatkan nama yang telah ditulis untukmu. Tanda-tanda yang halus, tetapi kuat. Tanda-tanda yang tenang, tetapi menusuk ke dalam hati. Jika kamu merasakan satu atau dua saja, mungkin itu hanya perasaan. Tetapi jika kamu merasakan beberapa tanda sekaligus, maka kamu perlu membuka hatimu untuk memahami bahwa Allah sedang menggerakkan sesuatu dalam hidupmu. Sebelum kita masuk ke bagian ketiga, aku ingin kamu mengetik angka 77 sekali lagi di komentar sebagai bentuk kesadaran, sebagai tanda bahwa kamu siap memasuki bagian berikutnya. Bagian yang akan membuka pemahamanmu tentang tanda pamungkas. Tanda yang menjelaskan kenapa semua perjalananmu selama ini terasa berbeda. Jika kamu sudah siap, mari kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Sahabat Ashifa, sekarang kita memasuki bagian yang paling dalam. Bagian yang seringkali membuat orang terdiam karena merasa ternyata sejak awal Allah sudah memberi isyarat. Hanya saja aku belum peka. Di bagian pertama dan kedua, kita sudah membahas tentang gerakan hati, pola pertemuan, kenyamanan, ikatan batin, dan jalan kembali yang selalu terbuka. Nah, di bagian ketiga ini, kita akan mengupas tanda pamungkas. Tanda yang bukan lagi hanya berupa perasaan, bukan lagi hanya berupa pola kebetulan, tetapi tanda yang menyentuh langsung pada urusan takdir. Sebelum kita mulai lebih dalam, coba kamu rasakan dulu dirimu. Rasakan bagaimana perasaanmu saat mendengar penjelasan bagian 1 dan 2. Apakah ada yang terasa menyentuh hatimu? Apakah ada nama yang muncul kembali dalam diam? Apakah ada momen yang terlintas begitu saja? Jika ada, jangan langsung mengambil kesimpulan. Tenang saja, kita akan memandu alurnya perlahan supaya kamu tidak menerka dengan terburu-buru. Ketika berbicara tentang takdir, kita tidak boleh tergesa. Kita harus mengalir seperti air, mengikuti arus yang Allah tetapkan. Sebelum masuk lebih dalam, aku ingin kamu berinteraksi lagi. Tuliskan angka 77 di komentar sebagai bentuk kesiapan, sebagai tanda bahwa kamu bersedia menerima apapun pesan Allah yang mungkin terselip di bagian ini. Angka itu adalah simbol afirmasi baik yang tidak kamu paksa, tetapi kamu terima. Setelah itu, mari kita lanjutkan. Pertama, hati tidak pernah benar-benar menutup pintu untuk dirinya, sahabat Ashifa. Tanda pamungkas pertama adalah hati yang tidak bisa benar-benar menutup pintu untuk seseorang. Kamu mungkin pernah mencoba. Kamu mungkin pernah berkata pada dirimu bahwa kamu sudah selesai. Kamu mungkin pernah mencoba mengalihkan perhatian. Kamu mungkin pernah berkata bahwa kamu tidak ingin lagi berharap. Namun entah kenapa, setiap kali kamu mencoba menutup pintu itu, ada ruang kecil yang tetap terbuka. Pintu itu tidak terbuka lebar, tidak membuatmu tergila-gila, tidak membuatmu kehilangan logika. Tetapi pintu itu tetap ada. Terkadang hanya terbuka seujung jari. Terkadang hanya berupa secercah harapan kecil. Namun pintu itu tidak benar-benar tertutup. Dan pintu itu terbuka bukan karena kamu memaksanya, melainkan karena Allah menjaga ruang itu agar tetap hidup. Hati manusia bisa tertutup untuk siapapun, tetapi hati tidak akan tertutup untuk seseorang yang memang ditulis oleh Allah untuk hidup berdampingan denganmu. Ruang itu akan tetap ada meski kamu sedang menjauh,
Meski kamu sedang memperbaiki diri, meski kamu sedang memilih untuk tidak memikirkannya, akan selalu ada bagian kecil dari hatimu yang berkata bahwa kisah ini masih punya arah. Ini bukan tentang mengulur-ulur perasaan. Ini bukan tentang tidak move on. Ini bukan tentang kelemahan. Ini tentang fitrah. Ketika Allah sudah menetapkan seseorang untukmu, maka hati akan dipelihara agar tidak menutup pintu sepenuhnya. Dan itu adalah cara Allah menjaga kedua jiwa agar tidak kehilangan jejak satu sama lain. Sekarang kita masuk ke tanda kedua yang jauh lebih mendalam. Kedua, dalam doa paling jujur, namanya muncul tanpa kamu rencanakan. Sahabat Ashifa, ada doa-doa yang kita ucapkan secara terencana. Ada doa yang kita hafalkan. Ada doa yang kita ucapkan karena sedang ingin sesuatu. Namun, ada juga doa yang muncul tanpa disadari. Doa yang datang dari kedalaman hati. Doa yang muncul ketika kamu sedang paling jujur, paling lemah, dan paling dekat dengan Allah. Jika seseorang memang ditulis Allah di Lauhul Mahfuz untukmu, maka dalam momen doa seperti itu, seringkali namanya muncul tanpa kamu undang. Tidak muncul sebagai permintaan yang memaksa, tidak muncul sebagai harapan penuh nafsu, tetapi muncul sebagai ketulusan yang lembut. Seolah-olah jiwamu paham bahwa ia adalah bagian dari perjalananmu. Meski kamu belum tahu bagaimana akhirnya, doa ini biasanya muncul saat kamu sedang berada di titik yang sangat rapuh, atau titik paling tenang. Saat kamu sedang sujud lama, saat kamu sedang memohon petunjuk, saat kamu sedang merasa tidak ada siapapun yang memahami batinmu selain Allah. Pada momen seperti itu, nama seseorang yang Allah tulis untukmu biasanya muncul dengan suara yang sangat halus. Banyak orang bingung dan berkata bahwa itu hanya kebiasaan. Padahal, hatilah yang sedang berkomunikasi dengan takdirnya. Ketika nama seseorang muncul dalam doa paling jujur, tanpa kamu paksakan, maka itu bukan sekadar kenangan. Itu adalah sinyal. Namun perlu diingat, doa yang seperti ini tidak selalu berarti kamu harus memaksakan diri untuk mengejar seseorang. Doa itu muncul bukan untuk memberi beban, melainkan sebagai tanda bahwa kamu sedang diarahkan menuju seseorang yang peran hidupnya mungkin sangat besar di masa depanmu. Sekarang kita masuk ke tanda ketiga. Ada hal-hal yang Allah mudahkan tanpa kamu sadari. Sahabat Ashifa, ketika Allah menulis seseorang untukmu, maka jalanmu tidak selalu mulus, tetapi akan ada banyak kemudahan kecil yang mengarah pada hubungan itu. Kemudahan ini bukan berupa jalan bebas hambatan yang semuanya berjalan sempurna. Kemudahan ini seringkali justru tersembunyi dalam hal-hal kecil. Misalnya, kamu dipertemukan melalui sesuatu yang tidak direncanakan. Atau kamu bisa memahami dirinya tanpa usaha besar. Atau keluargamu tiba-tiba terbuka dengan pembahasan tentang jodoh, padahal biasanya tidak pernah membahasnya. Atau kamu menemukan dirimu memperbaiki banyak hal tanpa merasa terbebani. Atau mungkin kamu menemukan lingkunganmu mulai mendukung perubahanmu, padahal sebelumnya tidak pernah seperti itu. Kemudahan yang Allah berikan bukan kemudahan yang memanjakan, melainkan kemudahan yang memandu. Kamu akan merasakan bahwa segala sesuatu berjalan dengan rapi meski kamu tidak memaksakan. Kamu akan merasa bahwa apapun yang terjadi, ujungnya membawamu ke arah yang tepat. Kamu akan menyadari bahwa ada tangan Allah yang bekerja dalam setiap detail kecil perjalananmu. Kemudahan ini juga terlihat dari bagaimana hatimu tetap kuat meski diuji. Kamu mungkin merasa lelah, kamu mungkin merasa bingung, namun kamu tidak pernah benar-benar kehilangan harapan. Ada sesuatu yang membuatmu bertahan, dan itu bukan keinginan pribadi. Itu adalah penjagaan Allah. Jika seseorang memang ditulis untukmu, maka Allah akan memudahkan proses yang mengarah padanya. Tidak berarti semuanya pasti mudah, tetapi Allah memberikan tanda-tanda kecil
yang menguatkanmu bahwa perjalananmu masih berada di jalur yang benar. Sekarang kita melangkah ke tanda keempat, tanda yang paling sering membuat seseorang terdiam lama. 4. Tidak ada hal yang benar-benar bisa menghapusnya dari hati, tapi rasa itu tetap sehat. Sahabat Ashifa, ada rasa yang tumbuh karena nafsu, ada rasa yang tumbuh karena fantasi, ada rasa yang tumbuh karena kesepian. Rasa seperti itu mudah pudar, mudah hilang, mudah dialihkan. Namun ada rasa yang bertahan lama, rasa yang tidak meledak-ledak tetapi stabil, rasa yang tidak memaksa tetapi tetap ada, rasa yang tidak memerangkap tetapi menyertai. Rasa seperti ini biasanya adalah rasa yang dijaga Allah. Rasa seperti ini tidak membuatmu tersiksa, tidak membuatmu kehilangan fokus hidup, tidak membuatmu berhenti bermimpi. Sebaliknya, rasa ini membuatmu lebih kuat, lebih lembut, dan lebih bijak. Kamu tidak bergantung pada dia, tetapi kehadirannya selalu hidup di sisi hatimu, bukan sebagai beban, tetapi sebagai cahaya kecil. Rasa ini muncul sebagai tanda kedalaman jiwa, tanda bahwa hubunganmu dengan dirinya bukan hanya tentang perasaan, tetapi tentang perjalanan spiritual yang Allah izinkan terjadi. Ketika seseorang bisa bertahan di hatimu dengan cara yang sehat, itu bukan kebetulan, itu adalah penjagaan. Kita masuk ke tanda terakhir, tanda yang menjadi inti dari bagian ketiga ini. Tanda yang sering dianggap sebagai penentu apakah seseorang benar-benar ditulis untukmu dalam takdir Allah. 5. Meskipun banyak hal yang menghalangi, selalu ada rasa bahwa akhirnya akan ada jalan. Sahabat Ashifa, inilah tanda pamungkas, tanda yang paling kuat, tanda yang paling banyak dialami oleh mereka yang akhirnya benar-benar bertemu dengan jodohnya. Ketika Allah menulis seseorang untukmu di Lauhul Mahfuz, maka apapun yang terjadi, akan selalu ada perasaan yang berkata bahwa suatu hari nanti Allah akan mempertemukan kalian dalam keadaan paling tepat. Perasaan ini tidak muncul dari logika, tidak muncul dari asumsi, tidak muncul dari kenangan. Perasaan ini muncul dari keyakinan halus yang Allah tanamkan dalam hati. Meskipun ada jarak, meskipun ada ujian, meskipun ada kesibukan masing-masing, meskipun kamu dan dia sedang berada pada jalur kehidupan yang berbeda, akan tetap ada bagian dari dirimu yang berkata bahwa Allah tidak akan salah mengatur. Keyakinan seperti ini bukan keyakinan buta, bukan obsesi. Ini adalah ketenangan, ketenangan yang tidak membuatmu terburu-buru, ketenangan yang tidak membuatmu mendesak, ketenangan yang membuatmu memperbaiki diri dengan tulus. Ketika Allah menulis seseorang untukmu, maka perjalananmu tidak perlu dipaksakan, tidak perlu dikejar terlalu keras, tidak perlu kamu paksa agar berjalan lebih cepat, karena Allah sendiri yang akan membuka jalannya saat waktu sudah tepat. Dan sebelum waktunya tiba, Allah akan membuatmu sibuk, sibuk memperbaiki diri, sibuk meraih mimpi, sibuk menjadi versi yang pantas untuk dipertemukan. Rasan Pamem, sebelum kita masuk ke kesimpulan nanti, tuliskan angka 77 sebagai bentuk kesiapan untuk menerima bagian penutup. Kita akan merangkum semua pembahasan sehingga kamu benar-benar mengerti apa yang sedang Allah jalankan dalam hidupmu. Setelah kamu siap, kita akan melangkah ke kesimpulan yang akan mempertemukan semua alur pembahasan ini menjadi satu makna utuh.